Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971 bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan wakil ketua umum partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya nggak habis pikir. Apa dalam undang-undang BUMN yang baru, coba dicari ya. Apa larangan pengurus partai politik itu masih berlaku atau tidak? Karena ya mereka ini pura-pura saja berhenti sebagai pengurus partai politik. Saya ingat betul ya. Macam-macam lah. Ada Andi Malarangang, ada Irma Suryani dan lain sebagainya. Ketika jadi komisaris, Andi Malarangang, Rizal Malarangang. Ketika jadi komisaris dalam tanda kutip seperti tidak aktif sebagai pengurus. Padahal aktif. Ya. Karir politiknya dimulai sejak menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Puncak karir Fahri adalah menjabat wakil ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPS ST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya Nixon LP Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama. Selain itu Suryo Utomo ditunjuk sebagai komisaris utama serta Dwi Ari Purnomo sebagai wakil komisaris utama. Suryo Utomo ini Kompas ya? Suryo Utomo. Suryo Utomo komisaris dari mantan sekjen Kompas atau Suryo Utomo ya? Bukan ya? Suryo Utomo. Suryo Utomo, oh beda lagi ya. Oke, oh ini pernah saya lihatnya. Oh, Dirjen Pajak. Allahu Akbar, gimana governance BUMN kita yang dijadikan komisaris utama Dirjen Pajak. Satunya kepala BPKP. Padahal mereka harus independen. Bisa jadi orang-orang itu bermasalah di pajaknya. Lah, kalau dijadikan, nggak habis pikir saya. Ya. Kemudian puncak selain menetapkan Fahri, oke. Selain Suryo Utomo ditunjuk sebagai komisaris utama serta Dwi Ari Purnomo sebagai wakil komisaris utama. Nggak habis pikir saya ini ya. Jadi semua sama Erick Thohir dikasih jabatan dan kemudian orang nggak bisa lagi meriksa dia kalau ada something happen to him ya. Imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama lagi kita rayakan hari yang fitri, saling bermaafan dari hati ke hati, mengharapkan ridho ilahi. Ayo kita mudik, buanglah lara hati.
Andai kau lengah nanti di sana, ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi. Jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Na 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 na. Jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. La 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 la. Jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Selamat Idul Fitri. Sebenarnya menurut saya ya ini rencana jualan tiket ini kepada oligarki, tiketnya dikumpul-kumpulin dulu, setelah jadi dijual ke satu orang, nanti calonnya dicari dari pasar. Siapa yang dikehendaki oleh pasar itu yang terjadi. Menteri BUMN itu ngantornya di Jakarta saja, nggak perlu keliling Indonesia. Untuk apa? Anda ngurus korporat kok. Korporat sudah ada di rootnya. Oh, dia ketemu petani pupuk. Untuk memastikan katanya pupuk. Itu bukan urusan lu. Urusan lu tuh ngeberesin perusahaannya supaya tidak bangkrut. Ini perusahaannya bangkrut semua. Dianya melenggang kemana-mana. Berpolitik dengan iklan. Begitu di Lombok, kelihatan presidennya senang. Nggak ada masalah. Iklan jor-joran. BUMN bangkrut pun menjadi pengiklan utama. Begitu di Jakarta kelihatan penyelenggaranya nggak disukai oleh otoritas politik, di stop, nggak ada satupun yang pasang iklan. Ini apa kayak begini ini? Ya BUMN-nya tambah mampus, menterinya tambah populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jada. BUMN-nya tambah bangkrut, menterinya tambah populer. Itu kata Fahri Hamzah yang sekarang rangkap jabatan, ya, barangkali sudah menemukan pelabuhannya, yaitu ternyata lebih enak mendekat pada pemerintahan daripada menjadi oposisi terus-menerus. Capek mendekat dengan pemerintahan, dapat jabatan wakil menteri, sebelumnya dikasih penghargaan bintang Mahaputra sama Jokowi, dan kemudian sekarang jadi jadi komisaris BTN, yaitu ring 1 bank, ya. Jadi kalau saya dulu pernah jadi jasa marga, nggak ada apa-apanya. Ini bank bro, ini bank ya. Walaupun BTN bank paling kecil ya, yang paling aduhai Mandiri, kemudian BRI, kemudian BNI, dan kemudian BTN atau Telkom atau Pertamina atau Main ID ya. Di Main ID itu ada Fuad Bawazir, ada Grace Natali. Di Mandiri itu ada kepala BPKP dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi entahlah mau jadi apa negara ya. Ada Danantara pula, alhamdulillah ya. Ya, tapi tentunya kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Padahal jelas undang-undang pelayanan publik itu dilarang rangkap jabatan. Apalagi rangkap jabatan untuk pekerjaan yang kurang lebih sama sejenis. Sudah dapat gaji dan fasilitas sebagai wakil menteri, dapat pula gaji dan honor dan fasilitas sebagai komisaris BUMN. Jadi nggak kurang-kurang, ya lumayan lah, antara 500 sampai 1 miliar per bulan pendapatannya kalau sudah dapat tantiem. Kalau sudah dapat tantiem ya. Kalau belum dapat tantiem ya untuk sementara gaji dan fasilitas dulu. Tapi BTN bro ya, berapa jaringannya di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda mau memanfaatkan hanky-panky, good governance-nya dihilangkan, memasukkan kepentingan Anda, ya, maka ya terjadilah ya. Saya tidak tahu apa Andrinov Caniago masih dipakai di Mandiri atau tidak, atau jangan-jangan sudah terpental. Jadi saudara sekalian, ya itulah kalau kita lihat ya, yang paling lucu adalah kepala BPKP kok bisa menjadi komisaris di sebuah bank, padahal dia BPKP. Kan harusnya dia netral. Tapi ya itulah.
Dewan Komisaris Independen Kuswiyoto, kemudian Wakil Komisaris Utama Zainuddin Amali. Wah, alhamdulillah Zainuddin Amali masih ya, nggak sia-sia berhenti dari sebagai menteri, masih tetap bercokol sebagai Wakil Komisaris Utama. Komisaris Muhammad Yusuf Ateh, kemudian Komisaris Luki Alfirman, Yuliot, kemudian Mia Amiati. Kita nggak tahu ya, rupanya tidak ada lagi yang namanya Andrinov Caniago ya, sudah kelamaan juga ya. Jadi masa-masa ini, bulan-bulan ini mulai bulan pergantian ya. Tapi sekali lagi, kok bisa ya ketua BPKP, kepala BPKP, WKBPKP itu kan ada konflik of interestnya. BPKP bro ini untuk memeriksa kalau ada potensi korupsi. How come kok bisa dia dijadikan komisaris di BUMN? Bagaimana independensinya? Bagaimana konflik of interestnya? Pasti kan rasanya tidak. Dia jadi at the same time jadi anak buahnya Erick Thohir jadinya. Nggak habis pikir saya ya. Coba kita bacakan Fahri Hamzah dulu ya. Luar biasa Fahri Hamzah mendapatkan jalannya. Sebagaimana diberitakan oleh Monitor Indonesia, RUPS ST ya, RUPS tahunan ini ya, BB Bank BTN, Fahri Hamzah ditunjuk jadi komisaris BTN. Dulu Chandra Hamzah, rupanya Chandra Hamzah nggak ada lagi di sini, adanya Fahri Hamzah ya. Oh, Pitra Mahareza Paloh, anaknya komisaris, anaknya Surya Paloh ya, tidak salah juga ya. Ini. Kemudian Dewan Direksi Nixon LP Napitupulu. Nixon Sitorus bukan Nixon ini ya. Oni Febrianto. Oke, coba kita lihat ya. Rapat umum pemegang saham tahunan RUPS PT Bank Tabungan Negara TBK yang digelar hari ini menghasilkan berbagai keputusan penting. Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih sebagai komisaris baru Bank BTN. Jadi pada waktu saya ditunjuk sebagai komisaris, saya mengundurkan diri sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Ini boro-boro mengundurkan diri, dipegang erat-erat karena itulah pegangannya ya. Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971 bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan wakil ketua umum partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya nggak habis pikir. Apa dalam undang-undang BUMN yang baru, coba dicari ya. Apa larangan pengurus partai politik itu masih berlaku atau tidak? Karena ya mereka ini pura-pura saja berhenti sebagai pengurus partai politik. Saya ingat betul ya. Macam-macam lah, ada Andi Malarangeng, ada Irma Suryani dan lain sebagainya. Ketika jadi komisaris, Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, ketika jadi komisaris dalam tanda kutip seperti tidak aktif sebagai pengurus, padahal aktif. Ya, karir politiknya dimulai sejak menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Puncak karir Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPS ST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya Nixon LP Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama. Selain itu Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ari Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama. Suryo Utomo ini Kompas ya? Suryo Utomo komisaris dari mantan Sekjen Kompas atau Suryo Utomo ya? Bukan ya? Suryo Utomo. Suryo Utomo, oh beda lagi ya. Oke, oh ini pernah saya lihatnya. Oh, Dirjen Pajak.
Allahu Akbar, gimana governance BUMN kita? Yang dijadikan komisaris utama Dirjen Pajak. Satunya kepala BPKP. Padahal mereka harus independen. Bisa jadi orang-orang itu bermasalah di pajaknya. Lah, kalau dijadikan, udah habis pikir saya. Ya. Kemudian puncak, selain menetapkan Fahri, oke. Selain Surya Utomo ditunjuk sebagai komisaris utama serta Dwi Ari Purnomo sebagai wakil komisaris utama. Nggak habis pikir saya ini ya. Jadi semua sama Erick Thohir dikasih jabatan dan kemudian orang nggak bisa lagi meriksa dia kalau ada something happen to him ya. Gitu. Kalau Dwi Ari Purnomo tuh siapa nih Dwi Ari Purnomo nih ya? Asisten di Kementerian BUMN, Allahu Akbar. Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN, Allahu Akbar. Jadi jeruk makan jeruk bagaimana? Ya. Ya udahlah, kita tidak bisa ngomong apa-apa ya, begitulah ya. Negara diurus, nggak ada bedanya era Jokowi sama era Prabowo ini. Karena menterinya juga sama. Tunjuk dong orang-orang yang independen. Masa yang ditunjuk pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan lagi, melaksanakan tugas penarikan pajak dijadikan komisaris. How come dia mau bekerja independen? Aduh, nggak habis pikir ya. Kemudian pergantian beberapa posisi direksi termasuk pengangkatan Tan Jackie Chan sebagai Direktur Information Teknologi, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury International Banking, dan Helmi Afrisanugroho sebagai Direktur Corporate Banking. Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah sebagai bagian dari rancangan pemekaran spin-off unit usaha Syariah BTN. Keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional. Ini dia wakil menteri perumahan tapi dia juga komisaris BUMN. How come? Tidak masuk akal. Ini kan bisa terjadi yang namanya COI, conflict of interest. Ya, jadi tidak ada yang namanya profesionalisme lagi karena akhirnya yang bicara ini apa ya. Selain itu bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai 3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan. Cuma laba bersihnya cuma 3 triliun, gak besar-besar amat. Jadi dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan 53,57 per saham. Sementara itu para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut atau sekitar 2,25 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan. Untuk tahun buku 2023 BTN membagikan dividen tunai senilai 700,19 miliar ya, naik sedikit ya. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar 3,5 triliun pada tahun yang sama. Jadi laba bersihnya berkurang ya. Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 mencapai 3 triliun, turun 14,1% secara tahun ya, tahunan year on year dari setahun sebelumnya sebesar 3,5 triliun. Pendapatan bunga BTS sepanjang 2024 tumbuh 4,5. Oke dah. Ya, yang jelas laba bersihnya turun lah ya. Oke, sobat RH sekalian. Yang menarik tadi ada Kepala BPKP, coba kalau kita bacakan ya. Jadi BUMN-nya bangkrut, menterinya populer tambah ya. Luar biasa. Ini Muhammad Yusuf Ateh, oke ya, coba lihat kepala. Hebat, Kepala BPKP Yusuf Ateh tak terpental dari jabatan Komisaris Bank Mandiri. Jakarta MI Muhammad Yusuf Ateh kembali menjabat sebagai salah satu komisaris di PT Bank Mandiri sebagaimana hasil rapat umum pemegang saham tahunan RUPS ST di Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 ya. Selain menjabat komisaris di Bank Badan Usaha Milik Negara, Yusuf Ateh juga kembali menjabat sebagai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan. Iyalah aneh ya. Mengingat BPKP memiliki peran krusial dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara termasuk di sektor BUMN.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah proses audit yang dilakukan BPKP terhadap Bank Mandiri dapat tetap berjalan secara objektif dan independen, apalagi salah satu pejabatnya juga memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Kalau lurus-lurus saja barangkali bisa, tapi kalau ada masalah. Selain itu, praktik rangkap jabatan ini juga berpotensi bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang melarang pejabat mengaudit entitas di mana mereka memiliki kepentingan. Tidak hanya itu, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP juga menegaskan bahwa pegawai BPKP harus bersikap independen dalam menjalankan tugas pengawasan. Adapun dalam rules Bank Mandiri, pemegang saham memutuskan untuk merombak jajaran komisaris hingga direksi. Tahunan Bank Mandiri menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat Khatib Basri. Oh, luar biasa ya. Komisaris lumayan lah ya, walaupun ini orang ekonom ini walaupun dia dianggap kritis tapi tetap aja dia dapat jabatan ya. Sebagai komisaris utama independen, kemudian memberhentikan dengan hormat Ronald Silaban. Ronald Silaban ini eselon 1 di Kementerian Keuangan, pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan tuh. Farid Utomo, Teddy Barata dan Arif Budimanta. Arif Budimanta orang PDIP ya, yang menyelusup di istana Jokowi ya. Sementara itu dari jajaran komisaris independen, RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Luke Larasati, Agustina Mulyadi Raharja dan Heru Kristiana. Kita tidak tahu, Andrinap sudah lama berhenti berarti ya. Pemegang saham kemudian mengangkat Kuswiyoto sebagai komisaris utama independen, lalu mengangkat Mia Amiati sebagai komisaris independen, Yuliat sebagai komisaris dan Luki Alfirman sebagai komisaris. Di jajaran direksi, pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan secara hormat Wakil Direktur Alexandra Askandar dan mengangkat Ridwan untuk menggantikan posisinya yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Corporate Banking karena ada permasalahan ya. Ya, begitulah sobat era sekalian ya. Kita terserah saja ya. Siapapun, tapi yang paling penting adalah orang itu kompeten dan tidak ada konflik of interest. Jadi mungkin inilah yang dicita-citakan Fahri Hamzah setelah ribut-ribut ya. Menjadi orang yang sangat kritis yang mengatakan kalau dia jadi presiden cepat berantas korupsi, ya sudahlah ya. Selamat buat Fahri Hamzah ya. Dan saya kira tidak tahu ya apakah arrangement seperti ini yang dia inginkan, menjadi wakil menteri tapi sekaligus rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Lumayan tuh ya. Begitu saja sobat era sekalian, apakah perlu dibaca komentar sobat era sekalian dalam konteks ini karena udah makin dini hari ya. Mudah-mudahan 1-2 saja ya. Menyala Bang Fahri, dak sia-sia Anda keluar dari PKS dan banyak job. Lupakan kalau Anda pernah jadi aktivis mahasiswa. Mending rangkap jabatan daripada buka lahan korupsi buat kronimu. Oke. Konoha pemerintahnya joget-joget foya-foya sementara rakyatnya sengsara. PHK massal di mana-mana, koruptor majalah digelap gempita ya. Gila double jabatan. Maklum jika pemimpinnya saja rangkap jabatan. Manusia rakus jabatan semakin banyak ya di negeri Konoha. Kartu mati, lihat nanti apa ada progres baik dari semua janji politik rezim Prabowo. Kawal terus ya. Balada negeri yang dikuasai oleh para penyamun mafia dan kartel. Konco-konco lagi yang diangkat. Ya, begitu sobat era sekalian ya. Dahlah ya, kita berharap mudah-mudahan negara kita baik-baik saja. Tapi kalau tidak baik-baik, at least kita sudah memperingatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jendela, burung-burung riang menyapa, sinar mentari hangatkan pagi, imajinasi
bersama